Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ora bisa opo-opo kecuali yang memakainya, kecuali yang menciptakannya. Mari kita buktikan secara akal, secara logika bahwa Allah itu bertajalli padaku, Allah itu bertajalli kepada seluruh manusia, agar kita sadar atas ketajalian Allah, agar kita sadar akan kewujudan Allah, agar kita sadar kepada uripe Allah. Mari kita buktikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saat dulu kita belum ada, saat kita berasal dari ibu kandung kita, yakni tanah yang mati, maka Allah mentajalikan uripe Allah kepada tanah itu demi siapa? Demi kewujudanku, demi kewujudan seluruh manusia. Maka bertajalilah uripe Allah kepada tanah yang mati, sehingga tanah itu diperankan, dipakai oleh uripe Allah, sehingga diperjalankanlah tanah yang mati itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika jadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi oleh uripe Allah, ditajalikan lagi menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga ditajalikan lagi kepada kedua orang tua kita, sehingga dimakanlah hasil dari buah-buahan, sayuran dan padi itu. Kemudian ditajalikan lagi, berjalan, digerakkan, diperankan, diperjalankan menjadi gumpalan darah. Jadi Allah bertajali di dalam setiap perjalanan kita, perjalanan manusianya. Kapan Allah bertajali? Ketika manusianya masih malam, ketika manusianya masih gelap, ketika manusianya masih sunyi, ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum bisa apa-apa dan tidak bisa mengakui sebagai siapa-siapa. Kapan itu? Ya, ketika proses kejadian manusia sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, dan ditajalikan lagi, dikeluarkan, dilahirkan, diciptakan dari arham, dari perut kandungan ibu, dilahirkanlah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih. Bayi dari siapapun itu, baik bayinya orang Islam, baik bayinya orang Nasrani, baik bayinya orang Yahudi Majusi, baik bayinya orang hasil perzinahan, itu pun juga sama. Bayi yang suci, yang kotor, yang najis kan kedua orang tuanya, sedang bayinya sama-sama suci. Kenapa? Karena Anda belum ada, karena kita masih Adam, menjadi Nabi Adam di dalam surganya Allah, di dalam ketajalian Allah. Itulah malam itu. Ketika kemanusiaan kita masih malam, ketika kemanusiaan kita masih gaib,
ketika kemanusiaan kita belum wujud dan tak ada, itulah tajallinya Allah sendiri. Jadi sampai kapan Allah bertajalli kepada manusianya? Ketika manusianya tidak mau ditajallikan oleh Allah lagi, manusianya lebih memilih bertajalli kepada uripe dewe. Manusia lebih cinta bertajalli kepada setan selama ini. Manusia lebih cinta bertajalli kepada iblis, yakni hawa nafsunya sendiri, daripada kepada Allah. Tapi apapun namanya, tetap Allah yang bertajalli kepada seluruh ciptaannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu, dan Allah lah pencipta apapun yang kamu kerjakan. Itulah bukti tajallinya Allah. Sudah, lepas, jangan kau akui dirimu yang bisa bertajalli. Ketika manusia masih merasa mengaku bisa bertajalli kepada Allah, itu gombal, itu bohong. Yang ditajallikan oleh setiap diri manusia selama ini hanya bertajalli kepada iblis dan setan saja. Ketika manusianya masih merasa yang bisa tajalli, manusia yang masih merasa dirinya makrifat, manusia yang merasa dirinya bertauhid, itu kan masih bertajalli kepada hawa nafsunya. Akan tetapi sebenarnya Allah bertajalli kepada manusia sejak dari tanah hingga kini, dan sampai nanti kembali menjadi tanah lagi. Semuanya hanyalah tajallinya Allah sendiri bagi orang-orang yang dikehendaki tahu akan itu. Jadi ketika Allah bertajalli pada diriku, pada diri manusiaku, maka terwujudlah aku. Ketika Allah bertajalli padaku, maka hiduplah aku. Kutiupkan rohku, kata Allah. Maknanya, ku hidupi badan-badanmu itu dengan hidupku. Jadi roh itu ya ruhullah, tak ada arwah-arwah. Itu kan penjelasan dari sudut pandang syariatnya. Ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi. Karena arwahnya belum esa, arwahnya belum ditajallikan, arwahnya belum diserahkan kembali amanahnya kepada Allah. Jadi arwah-arwahnya masih gentayangan, jadi hantu-hantu di dalam tiap-tiap diri manusianya. Jadi apakah arwah gentayangan itu ada? Ya ada dong. Contohnya arwah diri kita selama ini. Kita selama ini mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, sedang Allahnya gaib. Itulah arwah gentayangan itu. Arwah yang tak tahu jalan pulangnya, akhirnya tersesat kepada dunia. Arwahnya kadang ada di sepeda motor, arwahnya ada di mobil, arwahnya ada di uang, arwahnya ada di harta-hartanya. Itulah arwah yang gentayangan, arwah yang tersesat, arwah yang selalu bertajalli kepada iblis.
iblis dan setan. Berarti kan kumpul setan, berarti kumpul setan ya diazab dan disiksa dengan apa? Dengan apa yang dicintainya, yakni dunia. Itulah yang dimaksud arwah yang gentayangan, yang masih menganggap arwah-arwah ini milik masing-masing diri manusianya. Manusia yang belum bisa mengesahkan arwah Tuhannya, bahwa roh itu hanyalah ruhullah. Jadi tak ada roh kecuali Allah. Maka bila manusianya sudah rela, bila manusianya sudah ridho, kembalikan semua amanah-amanah itu kepada Allah, maka arwahnya akan dituntun pulang kembali kepada Tuhannya, agar tidak gentayangan lagi di dunia ini. Maka dari itu arwah yang masih tinggal di dunia ini semuanya gentayangan. Kenapa? Karena arwah-arwahnya tersesat kepada Tuhan yang dituhankannya, yakni urusan-urusan dunia, dan dibakar arwahnya di dalamnya sampai datangnya taubatan nasuha, sampai datangnya pintu baiat, supaya Al-Mahdinya bangkit lagi menerangi perjalanan-perjalanan kehidupannya dengan apa? Dengan nurullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu memalam-malamkan jiwa, menggelap-gelapkan hati, mensunyi-sunyikan diri dari gemerlapnya dunia dan dari diri kita sendiri, sehingga jalan untuk kembali menuju Allah diterangi oleh nurullah, diterangi oleh uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Ketika Allah bertajalli padaku, maka nampaklah kewujudan segala sesuatu ini. Ketika Allah bertajalli padaku, maka terbukalah mataku. Ketika Allah bertajalli padaku, maka terbukalah pendengaran telingaku. Ketika Allah bertajalli kepadaku, maka muncullah rasa-rasa yang ada di dalam hatiku. Itu semua karena Allah yang bertajalli kepadaku, bukan aku yang bertajalli kepada Allah. Sebenarnya bila aku yang bertajalli kepada Allah, yang jadi Tuhan siapa? Manusianyakah atau Allah yang jadi Tuhan? Kalau kita masih merasa diri kita yang bertajalli kepada Tuhan, maka semua itu hanyalah bohong belaka, angan-angan belaka, bayangan belaka, halusinasi saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna
بهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.